Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu database dan bagaimana cara membuat database. Disimak baik-baik ya. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang disimpan secara teratur dan struktur di dalam komputer, supaya bisa diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Definisi secara sederhana ialah kumpulan data terstruktur yang disimpan komputer. Tujuan utama, mengorganisir, memudahkan akses, dan menjaga keamanan data. Contoh ilustrasi seperti rak buku yang teratur atau lemari arsip. Keuntungan dari database adalah data terorganisir dan mudah dicari, integritas data terjaga, akses data yang aman dan terkontrol, efisiensi dalam pengelolaan data. Nah, berikut contoh-contoh database seperti MySQL dan NoSQL. Perbedaan di antara kedua tersebut adalah MySQL adalah sistem manajemen database rasional yang menggunakan tabel, sedangkan NoSQL adalah basis data yang tidak menggunakan struktur tabel rasional, dirancang untuk menangani data besar dan kompleks dengan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Contoh MongoDB dan Cassandra. Tahapan pengelolaan database seperti perencanaan, yaitu tentukan kebutuhan data dan struktur tabel, implementasi seperti buat database dan tabel yang menggunakan DDL, pemeliharaan adalah backup, optimis, dan monitoring. Komponen utama yaitu seperti tabel. Tabel adalah wadah utama untuk menyimpan data di dalam database. Data disusun berbentuk baris dan kolom supaya lebih mudah dibaca dan dikelola. Nah, berikut adalah jenis dan contohnya yang digunakan dalam membuat database atau komponen utamanya seperti DDL dan lainnya. Dan berikut adalah contoh dari tabelnya yang berisi nama produk, kategori, harga. Tabel di atas bernama barang yang digunakan untuk menyimpan data barang atau produk dan harganya di toko. Nah, berikut cara bikin database. Buka aplikasi DBMS. Langkah pertama yaitu bikin database dengan nama sesuai kebutuhan, misalnya sekolah atau toko. Langkah ketiga, pilih database yang sudah dibuat. Setelah database berhasil dibuat, pilihlah atau aktifkan database itu biar bisa diisi data. Langkah kelima, masukkan data ke dalam tabel. Setelah tabel siap, baru deh masukin data satu persatu sesuai kolom yang dibuat. Dan langkah yang terakhir, tampilkan atau lihat data yang sudah disimpan. Cek hasilnya, buat pastiin data udah masuk dengan benar ke tabel. Berikut adalah contoh database yang sudah kami buat. Nah, berikut isi dari database sebelumnya yang berisi studi kasus, toko minuman, Freshdesk. Biasanya di studi kasus memiliki dua data. Yang pertama yaitu data internal, data yang disimpan dalam sistem toko, stok bahan baku seperti gula, susu, es, sirup, dan ada beberapa data pegawai, laporan keuangan harian, data pemasukan harian. Dan data kedua yaitu data eksternal, tercantum di struk, data yang diterima dari luar atau pelanggan, seperti nama pembeli, nama kasir, jenis minuman yang dibeli, jumlah dan harga minuman, dan tanggal transaksi. Dan berikut adalah contoh IRD-nya. Nah, berikut adalah penjelasan gimana cara kerja IRD penjualannya. Dan di dalam IRD ada beberapa entitas seperti pegawai, transaksi. Dari kedua entitas tersebut memiliki atribut yang membuat mereka saling terhubung dengan relasi, yaitu melayani
menambahkan beberapa entitas dan realisasi untuk menyelesaikan IRD tersebut, seperti di gambar berikut ini. Dan jangan lupa ditambahkan atribut agar bisa terhubung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang sulit dipahami. Nah, jika ada teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan. Sekian dan terima kasih.